Kalau saya masih umur berapa Pak? Baru kelas 3 sarjana agak keras, semester 3. Semester 3 Bapak sudah dosen. Baru saya, Bapak pergi ke orang tua saya di Tumpaan. Karena orang tua saya orang Tumpaan, bukan orang Kanonan. Jadi dia pergi, dia bertanya kepada istri dan suami saya. Pak, orang tua. Pak, itu anaknya Enji, boleh yang kita mau kawin? Bukan Enji dong. Bukan Enji, Syul, namanya Syul kok saya. Dan dia bilang, Bu, Pak, Syul kata saya mau kawin. Padahal saya masih pegawai, masih dosen. Masih mahasiswa bukan dosen. Kamu yang dosen, kita mahasiswa. Mahasiswa baru mahasiswa tingkat 3 kita kan Pak. Tapi karena dia dosen di fakultas kita dan kita punya, ya dia langsung pergi katanya mau minta kawin sama saya. Orang tua saya ngotot gini, Bu, Pak, bilang kok kita mesti selesai kita punya studi. Kenapa sudah mau minta suruh kawin? Ya terpaksa saya iya aja, kawin aja lah. Sebenarnya kan saya bilang sama dia, belum sarjana kita, baru tingkat 3. Ya tak punya orang tua sudah bilang begini, Syul, kawin aja. Karena dia sudah sarjana, karena masih apa? Pegawai, masih apa tadi? Mahasiswa. Terpaksa lah saya kawin dengan bapak, istri, orang tua saya, ibu saya dengan bapak saya masih hidup. Baru pulang dari Bogor, selesai udah sarjana ya Jor. Pulang langsung ngajar di fakultas peternakan. Ngajar di kelas istri saya ini. Tapi di situ ada 7 kalau dia cantik-cantik kan umurnya waktu itu mungkin 18-19. Tapi juga aku sebelumnya udah pacaran di luar dengan selebriti Nado itu. Playboy lah. Ikut kontes-kontes kecantikan. Tapi orang tuanya nggak setuju. Orangnya tua setuju saya. Sebab orang tuanya enggak setuju. Karena dia suaminya adalah apa? Pekerjaan apa? Suami kan? Suami. Bukan orang tua. Iya. Apa? Pendeta. Terus orang tua saya setuju. Nah, dia maunya orang tua saya yang simpel. Tapi teman saya pacaran dengan anaknya wakil gubernur. Tapi aku bilang ke dia, kita cari aja yang sederhana tapi bersinar gitu. Ya kan? Nah, di kelas kita itu ada 7 yang cantik-cantik. Baru aku bilang, ujiannya lisan semua. Jadi enggak tulisan. Jadi satu-satu. Dia muncul. Ternyata dia matematikanya bagus. Wah, paling lulus. Tapi waktu itu dia dandanannya hebat banget. Udahlah, aku mulai kejar lah gitu. Tapi karena dia pacaran dengan dosen juga, ada dosennya, dan ada temannya yang orang Cina. Saya orang, ya kan? Pacar saya adalah orang Cina, tapi di Manado. Jadi kan, di apa tadi, bukan Manado, di apa tadi, tolong kampung Pak? Iya, Manado, Murah. Bukan,
tumpaan. Iya. Di tumpaan kampung saya, orang tua saya. Pernah dong. Nggak bisa langsung. Tapi kan aku udah pengalaman di Bogor. Yang cantik-cantik juga bisa tunduk ke aku kok. Tapi, Oh ya di aku sekali. bapaknya tidak setuju. Tidak setuju pacarnya dulu. Dia setuju, bapaknya setuju sama saya. Tapi aku juga pikir gini. Lebih baik kita harus cari istri yang kita sedang, tapi juga direstui orang tua. Dia pergi ke Wah, jadi aku putusin nih cewek yang paling cakep. Ya selebriti itu, aduh nangis dia. Tapi kita udah ambil lebih hormat ibu kan, jadi begitu. Jadilah jodohnya, aku melamar. tahun berapa? 72. 72 kan kita 22 April, hari Kartini. Iya. Itu Karena kan kita namanya Kartini. tanggal hari Januari, Februari, April 50 tahun perkawinan. April ini. April tahun 2022. 22. Jadi ini positifnya Kartini ini pertama mengatur keuangannya hebat. Tapi pelit ya. Jadi, tapi kalau untung dia pelit, kalau nggak pelit, wow, udah nggak tahu kemana aku, karena aku kan suka glamor-glamor juga. Tapi kedua hebatnya, dia itu bisa kompak dengan saudara-saudara saya dan orang tua dengan saudara-saudara. Dia malahan dia ngurus kuburan orang tua saya. Itu yang segi. Tapi yang penting juga gimana dia mendorong saya untuk sekolah terus. Wah, sampai bisa dapat beasiswa, dapat sampai ke Australia, ke Jerman, ya itu tentu karena kompak ya. 30 tahun pertama itu hidupnya berjuang terus kan, sekolah, belum masih harus mencari posisi dan sebagainya, dan pergi ke Australia, pulang dapat PhD ya. Jadi aku pergi terbang kiri kanan, bikin paper, jadi kita terkenal kan sebagai akademisi ya. Nah sudah itu kita dapat posisi, artinya perjuangan kami berdua itu tercapai. Tapi ini sangat kritis ya. Ini kayak jaksa kalau kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kita hadapi aja. Seringkali beda pendapat. Tapi aku bilang perkawinan itu seperti mata uang, koin ya. Yang sebelah kanan pasti beda sebelah kiri. Tapi namanya udah menyatu ya. Itulah udah jadi satu rumah tangga. Yang buat kita juga kompak kan, ini rasanya kenapa kita bisa umur panjang. Itu karena kami sangat menyayangi anak-anak sampai sekarang, termasuk menyayangi Angie ya. Sehingga walaupun Angie dalam kondisi begitu, tapi kami bilang tidak ada yang memisahkan kita dari kasih sayang. Dimanapun mereka berada, kami tetap, dan kita itu harus peduli dan sacrifice lah, berkorban untuk anak-anak. Jadi kami datang di sini, Angie masuk ke lapas itu 10 tahun lalu ya. Tiap minggu kita, malahan waktu dia mau ke lapas itu, aku yang antar. Aku
waktu kondisi itu kan resah banget kan. Untung ada istri ya yang menopang, mendorong, biar aku yang maju. Tapi kalau kita udah berantem waktu itu, kita tinggalin, buat apa? Anak salah, anak yuk urusan lu. Tapi kita enggak. Jadi moto kita, rahasia berhasil itu kuncinya satu, the power of love. Itu kekuatan daripada kasih, kekuatan dari cinta. Love conquered everything. Cinta itu mengalahkan banyak sekali, termasuk mengalahkan kesedihan kita. Agony of love ya. Kita menderita, tapi itu agoni, bukan, itu bahasanya punya the agony of love. You menderita, karena cinta. Yang kedua, saya baca buku Life and Sex, ya, Life and Sex. Ini kamu perlu tahu ini, rumah tangga itu cuma 15% seks. 85% itu hubungan-hubungan emosional begini. Ya. Kalau umur gini kan kita seks udah berkurang. Ya sorry aja ya. Ya alamiah ya. Tetapi yang abadi itu yaitu love. Yaitu cinta, yaitu kasih. Nah, ini yang kami contohkan. Sampai juga NJ itu merasakan bahwa ada sentuhan cinta. Kalau nggak ada sentuhan cinta udah bubar kita. Jadi yang kita materi itu perlu ya, rumah bagus, mobil bagus ya, mobil banyak ya. Apa artinya if you do not have love? Jadi bersyukurlah anda ya, yang memiliki cinta, yang mencintai istri dan yang mencintai suami. Saya kan bilang begini sama dia, kita sudah 50 tahun perkawinan, berarti Tuhan telah memberikan kita kehidupan kita berdua dan ada jaga cucu. Jadi kita bilangkan, karena kita kok rindu anak saya laki-laki itu, kalau anak perempuan ada. Bisa bilang ya Pak, sudah panjang umur kita, udah 50 tahun perkawinan nanti. Oke nanti ya, bukan nanti bulan itu April kita, April. Jadi saya bilang nanti kita bikin acara apa kayak untuk 50 tahun. Amin. Tapi umurnya udah tua-tua. Ya mau apa lagi tuh hidup? Kapan nggak mau sayang? Mau apa lagi tuh mau hidup? Tidak ada mau sayang orang lain, sayang cucu sama suami sudah cukup, sama anak. Apalagi hidup kita udah tua. Saya nggak mau lagi mau bilang mau ini begini. Saya takut. Bebas saya ngurus ini. Belum tentu kita dapat kayak Keanu. Jadi kita berpikir, ya Tuhan, thanks God ya, Engkau sudah membuat perjalanan hidup kami gini, ya. Karena istri saya ini is the wind beneath my wings. Ya, muji apa artinya itu? Aku bisa terbang, tapi kalau nggak ada angin, kita jatuh. Dan sampai sekarang udah mau 50 tahun dia terbang, ya. Dia masih wind beneath the wings, ya, yang membuat saya nggak jatuh. Kalau nggak ada angin yang bagus ini, aku sudah mungkin jatuh karena korupsi. Mungkin aku sudah jatuh karena wanita lain, ya. Aku sudah jatuh karena bikin hal-hal yang nggak baik di masyarakat. Jadi aku kalau dikritik, saya nggak marah. Syukurlah aku masih bisa dikritik dan saya mendengar. Lalu saya bayangkan, ini 50 tahun masih sehat, masih jalan. Ya. Udah mau 72. Ada teman saya punya istri udah tergeletak, dia udah tidur nggak bisa
ngomong ini masih bisa ya masih bisa beginilah. Nah, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Jadi ini namanya endless love, ya. Cinta tanpa akhir. Dan cinta tanpa akhir ini saya berharap aku wariskan kepada anak cucu-cucu, terutama kepada NG ya, tinggal satu saja harapan saya. Kami perlu berdoa supaya kami masih mampu mengurus NG ya. Berapa hari lagi kami doakan, dan kami mohon anda turut mendoakan supaya ada pertemuan yang luar biasa yang bisa merupakan hasil dari cinta kasih orang tua. Ya kan, kalau aku dapat wanita selebriti yang dulu, nggak bisa dapat Angie, nggak bisa dapat Frankie, nggak bisa dapat cucu-cucu yang hebat ini. Jadi kita batasilah kemauan kita yang tinggi. Syukuri apa yang ada. Jangan kita seperti orang yang nggak ada puasnya, nggak ada berhentinya. Uangnya miliar, triliun buat ya, percuma itu. Kalau kita, jadi kita berdoa ya, supaya kita diberikan perasaan untuk tetap mencintai dan bisa menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi siapa saja, termasuk kami pendidikan usaha dengan Muji ini kan, ya, supaya aku pasti bisa memberikan kritik ya yang positif, dan itu jadi harapan saya terakhir, semoga April kita bisa merayakan perkawinan 50 tahun dan menyaksikan kepada masyarakat bagaimana kekuatan dari cinta dan karakter itu merupakan kekuatan utama, dan itu merupakan utama sehingga memberikan kita dorongan untuk berpikir sehat, kognitif, ya, cermat, cerdas, memberikan kita dorongan untuk mengendalikan diri, ya kan, emosi, ya termasuk emosi, dan memberikan kita kekuatan untuk mengatur otot kita dengan olahraga, dan memberikan kekuatan kita untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar, yang mempersatukan kita semua. Amin. Amin. I love you, Lucky Sondak. I love you very much until the end of life. Sayang, gitu lagi.